Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fa iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puji syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh sebagai hambanya, maka diwajibkan bagi kita untuk senantiasa bersyukur terhadap berbagai macam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehat itu nikmat, sakit juga nikmat, bahkan mati sekalipun adalah nikmat. Mudah-mudahan kita adalah hambanya yang senantiasa pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari senantiasa kita bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sahibul bait atau sahibul musibah yang saya hormati, bapak-bapak jamaah yang hadir pada malam takziah yang ketiga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, apabila salah seorang di antara kalian ditimpa musibah kematian, maka kata Rasulullah, hendaklah kalian bertakziah selama 3 hari ke rumah tersebut. Adapun cara takziah ini bermacam-macam. Kalau tradisi kita, hari pertama datang kita menyelesaikan fardu kifayahnya, kemudian malamnya kita datang bertahlilan, membacakan ayat-ayat Allah, malam keduanya demikian juga, dan malam ketiganya juga demikian. Tetapi ada juga lagi saudara-saudara kita yang dia tidak mengerjakan tahlilan, tetapi dia mengisi malam-malam yang 3 itu dengan tausiah, memberikan kekuatan kepada ahli musibah agar hati mereka itu dapat tentram, tidak lagi senantiasa terus berkepanjangan di dalam dukanya. Jadi hal ini yang manapun boleh-boleh saja. Tradisi kita dengan menggunakan tahlilan juga tidak menjadi masalah. Tapi yang tak boleh, ada pendapat mengatakan tahlilan ini haram. Sampai-sampai keharamannya katanya, orang yang melaksanakan tahlilan 3 malam berturut-turut itu dosanya lebih besar daripada menzinai ibu kandung. Na'udzubillah, inilah pendapat Salafi Wahabi itu yang sekarang ini marak pendapat-pendapat mereka itu. Kita tidak masuk pada wilayah mereka, karena tradisi kita tahlilan ini tak ada yang salah. Ini perbuatan yang baik, karena ini akan mengobat luka daripada sahibul musibah, yang mana di antara mereka salah satu dari keluarganya telah meninggal dunia. Jadi pesan sebelum kita ceramah panjang kepada sahibul musibah, ini berduka ini jangan sampai larut. Cukup 3 hari saja kata Nabi. Jadi besok ini tenda-tenda udah bisa lah dibuka. Ini malam ketiga. Kuatkan hati, kuatkan iman kita kepada Allah, karena kematian itu pasti semua akan menjelang kepada kita semua. Bagi kalau dia seandainya istri, maka hari berdukanya itu lama, 4 bulan 10 hari. Bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Berbeda dengan bercerai. Kalau bercerai 3 bulan 10 hari, tapi kalau mati itu 4 bulan 10 hari. Itulah duka si istri. Tapi ini yang meninggal pula belum berumah tangga ya? Sudah? Belum ya? Jadi beliau ini seorang wanita bernama Dahlia ya? Siti Dahlia. Jadi dia tidak meninggalkan apapun, barangkali apalagi suami ataupun anak. Dalam hal ini bagi sahibul musibah, duka ini hanya cukup 3 hari saja.
Jadi jangan terus berlarut dalam kesedihan, karena kita dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka semangatkan, maka kuatkan hati kita, karena musibah itu, apalagi kematian ini, pasti datang bergiliran di antara kita yang hadir juga pada hari ini. Mungkin 3 hari yang lalu musibah itu datang di rumah ini, tidak tertutup juga kemungkinan nanti itu akan datang juga ke tempat kita masing-masing. Karena semua kita ini pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Jadi yang tak mati itu tak bernyawa. Kalau yang merasa bernyawa, matilah. Kalau boleh saya tanya, Bapak bernyawa malam nih? Matilah itu Pak. Nah, tak usah lagi banyak-banyak cerita kita. Karena mati ini sudah khitah. Orang yang ketika hidup itu, kalau ibaratkan dengan dalam sebuah proses pengadilan, orang yang hidup itu adalah ponis. Setiap yang hidup di muka bumi Allah ini sudah diponis. Hidup itu adalah ponis. Tinggal eksekusi aja. Eksekusinya kapan? Sesuai dengan patokan palu yang kita buat perjanjian ketika di alam rahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 60 tahun ke depan, bisa jadi 50 tahun, bisa jadi 70 tahun. Itu akan dieksekusi. Eksekusinya apa? Mati. Kalau Sambo sekarang ini digugat seumur hidup, itu oleh kejaksaan. Tapi manusia ketika mati itu pasti akan datang sesuai dengan telah ditentukannya ketika jatuhnya vonis itu. Cuma bersyukur Allah ketika mewafatkan orang tidak sesuai dengan huruf abjad. Itu dia. Kalau sempat huruf abjad dia, ini huruf A duluan selesai ini. Tapi tidak. Habis bapak ke saya lah pula B, Badrin. Duluan pula daripada bapak lagi. Baru sudah Dahlia ini, tapi tidak. Allah telah memberikan tiket itu di tangan kita masing-masing. Tinggal siapa yang dulu dikoyak tiket itu, dialah duluan. Jadi tidak dilihat tua dan muda, kesepakatan itu sudah ada. Kemarin malam Ahad yang lalu juga saya ceramah di STM, yang meninggal itu polisi. Ramai polisi juga datang ke situ dalam tugas lagi, dalam dinas. Dia polisi di Langkat, keluarganya dibawa kemari. Umurnya masih 46 tahun, muda, tak ada sakitnya. Perutnya besar, karena banyak kali barangkali makan ya kan, besar perutnya. Tiba-tiba waktu sore dia pulang dari kantor, dia bilang sama istrinya, sakit kali dadaku sebelah kiri ini. Makin jam 5 makin sakit, dibawa ke rumah sakit, langsung offside di situ, selesai, meninggal. Nah ternyata usia juga tidak menentukan. Awak pikir awak tua-tua ini belum mati, bisa. Tapi muda pun mati juga. Ada umur kemarin ketika saya menyampaikan tausiah arisan di daerah Bajak Lima itu ke ujung, ada ibu-ibu 90 tahun umurnya, sehat dia lagi Pak. Giginya masih kokoh, matanya baca koran, baca WA masih bisa. Saking cerahnya mata ibu, luar biasa. Berapa umur ibu? 90 tahun Ustaz. Cantik pula senyumnya aku tengok. Luar biasa. Nah, jadi tak bisa ditentukan itu masalah itu. Nah, kenapa? Karena sudah ada janji kita kepada Allah. Nah, malam hari ini sahibul musibah kita ditimpakan keluarganya, yaitu bernama Adinda, kalau saya katakan almarhum Dahlia. Siti Dahlia 68 tahun. Atau balik tadi Ustaz. Dia bilang sama 46 tahun gitu. Ada Ustaz Sopen Saurin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ya, 3 malam berturut-turut ini sudah kami datang kemari ini menyampaikan tausiah, kemudian juga membacakan ayat-ayat Allah Al-Qur'an. Itu adalah pengobat hati bagi yang berduka agar tidak larut. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tazkirahnya pernah menyebutkan, bahwa seseorang yang ditimpa musibah itu melihat kadar keimanannya. Ketika dia ditimpa musibah, dia mampu berlaku sabar. Inilah tingkat keimanan yang paling rendah.
Jadi kalau ada yang meninggal keluarga, suami, anak, istri, ayah, ibu misalnya, sabar. Itu kan sering diungkapkan orang. Bersabarlah, bersabarlah. Nah ternyata sabar itu menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah itu adalah peringkat pertama bagaimana kadar keimanan seseorang. Paling rendah itu Pak. Bersabar kita dalam menerima musibah itu peringkat paling rendah dari iman seseorang. Itu biasa diucapkan, tapi sabar ini pun susah Pak. Ngucapinnya enak, tapi hati itu luar biasa sakit. Bayangkanlah pula, lama wak sama ibu tuh misalnya, tiba-tiba meninggal dia. Suka dukanya kita rasakan bersama, hilang dari diri kita ini. Terasa itu, ayah awak, emak awak misalnya. Macam ini saudara, terasa rasa sakit itu, luar biasa. Nah, makanya sabar itu asal katanya sibrun, jadam. Jadam itu pahit. Makanya orang yang sabar itu pahit Pak. Tapi kadar keimanan kita pada batas sabar saja udah mantap lah itu. Yang kedua, ridho. Wah ini lebih berat lagi. Ridho dia kembalikan semua itu kepada Allah. Ya Allah dulu tak adanya ini. Aku tak punya anak, tak punya suami, tak punya istri, tidak punya. Sekarang kau ambil dia ya Allah. Dia rasanya lega saja hati itu. Ketika diambil oleh Allah kembali, diwafatkan oleh Allah, ridho dia. Plus begitu. Tidak ada masalah dalam dirinya. Nah, itu tingkat yang kedua. Yang ketiga, ikhlas. Ketika ditimpa musibah, ikhlas. Tak pernah merasakan ada yang hilang dalam dirinya. Karena keikhlasannya. Orang ikhlas itu tidak pernah merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Merasa ada aja. Walaupun pergi ibunda kita ini, dia merasakan nyaman hatinya. Tak pernah dia merasa seakan-akan itu hilang. Nah, itu tingkat yang ketiga. Yang keempat, kata Al-Qurtubi, bersyukur kepada Allah. Nah, tapi ini hati-hati nih Pak. Kalau sempat istri meninggal, siapa meninggal Pak? Istri saya. Alhamdulillah. Kan kacau ya. Diucapkannya ucapan Alhamdulillah sebagai rasa syukur, itu lebih baik. Artinya apa? Coba bayangin, kalaulah seandainya seorang itu lama sakitnya, 16 tahun, 20 tahun menderita sakit, segala macam obat sudah, dia terus menderita dengan sakitnya. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Kayaknya wajar kalimat Alhamdulillah itu kita utarakan. Supaya apa? Dia terlepas dari beban rasa sakit itu. Nah itu dia sebenarnya. Oleh karena itu, ini peringkatnya yang keempat ini udah tinggi makamnya Pak. Jadi dia tidak pernah lagi merasa rugi apabila seseorang dalam hidupnya yang dia sayangi dipanggil oleh Allah. Kenapa dia bersyukur ya Allah, Alhamdulillah dia cukup sudah amal ibadahnya ya Allah, kau jemput dia ya Allah. Begitu dalam hati kita. Nah oleh karena itu mudah-mudahan walaupun tak sampai kepada level makam itu, sahibul musibah ini dapat saja berlaku sabar. Alhamdulillah. Maka kuatkanlah itu. Makanya jangan lagi dikenang-kenang setelah 3 hari ini. Yang perlu disampaikan bukan kenangan kita, tapi bacakanlah dia 1 khatam Al-Quran setiap hari. Apalagi lebih baik sehabis salat. 1 khatam itu bukan 30 juz tuh Pak. Nah, tak tamat-tamat 1 hari itu. Yang kita baca tadi itulah. Bacakan Fatihah sekali, Qul huwallah dia 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Langsung sampaikan itu. Ya Allah, wasilahkan ya Allah pahala bacaanku ini kepada almarhum ibunda kami yang bernama si Polan. Contoh begitu. Insya Allah sampai. Ada pula mengatakan tak sampai. Mana sampai itu Ustaz? Jadi kalau kita bertengkar sama orang yang jenggot-jenggot panjang itu pening kita Pak. Saya sudah pernah jumpa begitu, dibilang mana sampai? Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Kalau sudah mati anak terputus, tak bisa lagi amal kita ke dia. Tak bisa itu. Kecuali anaknya yang soleh. Kalau tak ada, tak bisa. Orang lain tak sampai. Saya bilanglah, dalil dah habis, dah cukup Pak. Tak ada lagi. Gua bilang matilah kau dulu. Habis mati nanti ku doakan kau dari luar nih. Kalau sampai balik kau di dunia lagi. Begitu aja lah. Saya sering kali bertengkar begitu Pak. Sama orang-orang yang pahamnya begitu itu. Sakit kepala kita dibuat. Nah dia lupa bahwa ketika kita mensalatkan jenazah, coba tengok. Takbir pertama baca apa Pak? Fatihah. Takbir kedua salawat. Takbir ketiga apa doanya? Itu kan doain orang.
Ketika dia Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, itu kan doa. Lupa aku rasa wa itu. Dibilangnya pula tak sampai. Berarti ketika dia sholat tak dibacanya itu. Masuk lagi takbir yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna. Itu juga doa. Siapa yang mendoakan? Mayat itu apa kita? Kita. Kadang tak ngerti kita paham. Jangan sempat masuklah buat dimukhlisin yang begitu-begitu. Sekarang begini banyak kali paham. Menyalah-nyalahi semua. Terakhir, orang tuh menguburkan mayat, aku tengok macam bangkai aja. Memang bangkainya mayat tuh. Begitu sampai ke sana, bluk, tutup, pulang. Tak ada talqin-talqinnya lagi. Di sini buat talqin tuh, Pak. Malam ketiga, tak datang orang tuh. Sekedar apa datang, ceramah-ceramah, pulang. Ceramah-ceramah. Saya cerita ini, ingat saya. Ada dulu pimpinan saya, namanya, kalau Pak mungkin kenal itu, Haji Dr. Andes Alpian Arbi. Kenal tuh, Pak? Ya, saya kan 15 tahun kerja di penerbit maju tuh. Iya. Jalan Maliun. Ya, Garuda. Jadi meninggal beliau. Dia kan orang Muhammadiyah. Mohon maaf saya ini. Nah, jangan pula tersinggung. Ini kan sebagai contoh di kita nih. Jadi rupanya begitu meninggal, saya ikut memandikannya. Datanglah istrinya, jumpanya saya. Badrin, mohonlah kalau bisa buat macam orang-orang yang di sana tuh tiap malam. Padahal dua-duanya kaji Muhammadiyah ini. Istrinya sama dia Muhammadiyah. Tapi suka dia dengan tahlilan kita ini. Baiklah Bu, kalau begitu, saya karyawan, saya datangkan semua, malam itu bertahlil kami di situ. Tapi sebelumnya dia bilang, apalah Ibu siapkan kepada kalian nih, makan apalah. Bu, nggak usah, aku bilang. Udah air aku aja Bu. Oh iya, kata. Begitu kami datang, saya tengok, udah siaplah makanan tuh Pak, fresh dinner dibuatnya begini. Tolong pula orang berduit, ya kan? Macam awak tak bisa itu. Selesailah kami tahlilan, suruhlah makan. Tetapi ada komunitas mereka tadi yang paham dari depan tuh, tak mau dia makan. Tak mau dia makan. Oh iya pula. Yang ceramahnya pun, alah udah pernah jadi rektor kan. Tak usah sebutlah namanya. Ini kan menjaga kode etik jurnalistik juga ini. Begitu dia selesai ceramah dia. Begitu siap ceramah dia, dikasih amplop, tampung juga. Oh, aku pikir kena nasi tadi barangkali satu piring berapa lah kan begitu. Amplopnya tebal. Dibawanya balik. Sama aja. Nah yang begitu-begitu yang tak betul tuh, udahlah kasih makan-makan. Oh, makan harta anak yatim. Mana anak yatimnya? Awak pun digajinya. 400 karyawannya pada ketika itu, termasuk saya, digaji oleh perusahaan itu. Anak yatim apa lagi? Walaupun ada anaknya baru lahir, itu bukan yatim lagi namanya. Memang yatim, istilahnya gelarnya, tetapi yatim kaya. Banyak duit. Nah, jadi paham-paham seperti itulah yang kadang seringkali datang ke tempat kita. Nah, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pesan juga ini. Saya tidak tahu apakah ibunda kita Siti Dahlia ini punya harta. Saya tidak paham itu. Yang tahu keluarga lah. Jadi dalam kajian warisan ini perlu dipahami juga. Setiap salah seorang yang meninggal, yang memiliki atau yang harta yang ditinggalkan, maka tugas daripada ahli waris yang pertama menyelesaikan seluruh fardu kifayah. Dari mulai memandikan, mengkafani, mensalatkan sampai menguburkan, itu menjadi tanggung jawab ahli bait atau ahli warisnya. Jadi dana itu dikeluarkan untuk itu dihitung nanti semua. Setelah itu apa lagi? Yang kedua, menyelesaikan seluruh hutang daripada ahli waris. Nah, ini kalau ada hutang ibu nih, selesaikan dulu. Ada berapa hutangnya misalnya, selesaikan. Kalau kredit, lanjutkan dari harta yang ditinggalkannya itu. Jadi membagi harta warisan itu begitu Pak, nggak langsung konyok-konyok langsung dibagi, tidak. Itu dikurangkan dulu itu. Jadi setelah fardu kifayah, kemudian hutang piutangnya ada tidak dia? Tahu hutang di Kediri, hutang di Panglong, bayarkan dulu dari hartanya itu. Setelah itu baru dibagi harta waris itu. Apalagi yang ketiga, wasiat beliau. Bisa jadi sebelum meninggal dia bilang, aku ini punya harta tak pala lebar, ada sekian misalnya hartaku, tolong nanti 1/4-nya kasihkan nanti ketika aku meninggal, atau wasiatkan ini, atau hibahkan dia, atau wakafkan dia ke masjid. Contoh, itu keluarkan dulu. Jadi yang ditinggalkan jangan langsung itu diberi, tak boleh, keluarkan dulu. Kemudian yang keempat,
tugas ahli musibah atau ahli bait menyempatkan atau apa? Ini kayak mabut MD pula aku tahu. Menyegerakan. Menyegerakan membagi harta yang ditinggalkan oleh beliau. Dalam perkara hutang itu dijelaskan dalam kitab Faraid, hutang yang ditinggalkan oleh mayat tadi, apabila hutang itu melebihi dari harta yang ditinggalkannya, maka tidak menjadi tanggung jawab ahli waris. Misalnya dia punya harta cuma 1 miliar, utangnya 4 miliar. Siapa nombok 3 miliar? Nah, jadi dalam kajian faraid, hutang yang ditinggalkannya melebihi dari hartanya, itu tidak tanggung jawab dari ahli. Nah, saya tidak tahu pula ibu ini apakah hutangnya ada, nggak tahu saya. Kalau ada hartanya dibagilah dengan baik, ya Bu ya. Mana tahu tak punya sawit pula. Kadang orang diam-diam ini sawitnya ada 10 hektar, 50 hektar ya kan, itu dibagi. Nah, itu sering terjadi juga. Kadangkala kasus ini banyak Pak. Udah berumah tangga dia, suami. Saya menemukan kasus ini. Meninggal istrinya, dia punya anak, laki-laki 1, 3 perempuan. Begitu meninggal istrinya, ayahnya tadi tak mau membagi harta itu. Oh begaya lah ayah ini hartaku banyak, kan gitu, istrinya meninggal. Sementara anak yang tadi 4 itu udah menikah semua. Laki-laki menikah, yang 3 itu udah menikah, perempuan. Tiba-tiba belum dikasihnya harta itu, belum dibaginya, menikah ayah tadi. Begitu menikah sama perempuan ini pula 5 anaknya. Ini kasus baru aja saya tangani. Begitu menikah dia, tak lama kemudian hamil pula istrinya. Lahir anak tadi laki-laki pula Pak. Waduh, rame nih, rame. Terakhir ributlah dia sama anaknya. Udah, datanglah saya menyelesaikannya. Oke, kalau gitu kita bagi-bagi. Tapi bagi-bagi tak sudah dengan faraid, suka hati ayahnya aja. Udah ambil sama kalian sana, ini nih. Tapi janji ya, ini harta yang sama ku ini kalian tidak dapat lagi. Ini untuk anakku yang ini. Ini bodohan lah bapak ini ku pikir. Mana bisa cerita begitu? Mau siapapun dia menikah dia, ada anaknya di sana, anak pertamanya tetap mendapat harta warisan bagian ketika dia wafat besok. Dia tak paham itu. Ribut Pak sampai sekarang. Nah ternyata harta yang ditinggalkan itu bukan buat senang kita yang meninggal ini, itu menjadi bala juga bagi kita semua. Nah ini yang harus kita hindari semua. Jadi nasihat kita kepada sahibul musibah, kalau ada itu cepat-cepatlah dibagi. Nah, kalau tak ada pula mau dibagi ya Bu ya. Nah, tak ada Ustaz, udahlah selesai, diam-diam awak. Ya. Nah, tak ada hartanya tabungannya pula, cepat dibagi. Itu sering terjadi. Padahal baginya sudah enak sekarang ini. Perempuan, istri, suami istri misalnya, ada harta mereka berdua. Kalau meninggal istrinya, tengok dulu, anak ada nggak? Ini baru lagi kasusnya, dia nggak punya anak. Suami istri, rumah itu kalau dijual 1 M, datang lapor ke rumah, gimana nih Ustaz? 1 miliar rumah itu. Meninggal istrinya, sementara suaminya masih ada, anak tak punya. Jadi datang juga ke rumah, datang keluarganya semua saya jelaskan. Sekarang kaji kompilasi hukum Islam, ya, apa namanya itu? Ya betul. Ya, KHI, ya, kompilasi hukum Islam. Itu dibagi 2 hartanya Pak. Setengah untuk laki-laki, suaminya tadi, setengah untuk istrinya. Kalau misalnya 1 miliar, 500 bagian suami, 500 bagian istri. Karena tidak ada anak, yang 500 bagian istri tadi dapat lagi separuh lagi suaminya. Berarti 250 lah bagian istri tadi, 750 bagian, apa nggak enak? Bisa kawin lagi Bapak, tenang aja. Nah, mana tahu mau kan? Yang dua setengah, yang apa seperempat setengah tadi itu 250 juta itu baru dipanggilnya. Mana supaya keluarganya ada? Karena ibu ini tak punya anak, saudara kandung laki-lakinya ada 2, saudara kandungnya ada 6. Dalam kajian faraid yang dapat itu adalah saudara kandung laki-lakinya aja. Perempuan tak dapat. Ajab. Aku tengok begitu ku jelaskan merungut orang itu semua. Ku bilang ini kitabnya, ku bilang. Nah, cuma marah-marah lah saya. Di kompilasi itu begitu. Nah, kalau punya anak berbeda. Ayah tadi tidak mendapatkan setengah dari harta istri itu, tetapi suami hanya dapat 1/6. Setelah separuh tambah 1/6. Jadi yang setengah setelah diambil 1/6 itulah bagian anak. Kalau dia laki-laki 1 orang,
udah pasti asobah, kan begitu? Kalau 3 anaknya perempuan, 2/3 bagi mereka dari sisa harta tadi, sisanya kepada laki-laki. Gampang. Nah, perempuan sekarang mudah juga. Meninggal istri, suami, tak punya anak. Bagi 2 dulu, separuh untuk istri. Kemudian karena tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4 dari bagian suami. Hati-hati Pak. Sedap lah pokoknya istri kita itu. Meninggal awak kawin lagi dia. Hartaku banyak kan. Dikeluarkan hak lagi 1/4 dari harta suami tadi. Sisanya itulah baru dikasih kepada saudara kandung laki-laki dan perempuan sebelah laki-laki. Nah, ini ternyata kasus begini ini banyak juga tak mau orang membagi setelah meninggal. Udahlah, ada mak situ aja lah. Saya bilang, jelaskan kepada anak, panggil semua, bilang, nah ini begini, harta ini sekian. Nah sekarang mau kita bagi atau cuma nak? Faraidnya begini, bikin perjanjian. Oke, udah lama, nanti aja dibagi. Tapi kami sudah tahu bagian kami masing-masing. Mak diamlah di rumah tuh, tak apa-apa, itu boleh. Tapi sekarang kan gak kayak gitu. Meninggal suaminya, istri di rumah, tak dibagi-baginya harta. Anak sudah menikah semua, tahulah Pak, ada lagi orang-orang ketiga. Belum tentu kita, anak kita perempuan punya suami tak berongrong, belum tentu. Ini kan ribut ini. Ini kasusnya Pak banyak. Kemarin lagi di majelis ulama Kota Medan Pak. Ibu-ibu 2 orang, bapak-bapak 1 orang. Udah tua-tua udah. Macam bapaknya udah tuh. Datang. Yang nerima Akmal Tarigan. Apa cerita nih Pak katanya? Begini, kami sudah ke pengadilan menggugat harta warisan. Jadi apa masalah? Kata dokter tuh. Beginilah, dari pengadilan menyuruh kami ke majelis ulama nih untuk mendengarkan bagaimana cara proses pembagian tuh. Berapa rupanya harta bapak mau dibagi nih? Tak kalah banyaknya, 3 miliar. Mak, saya pikir mantap juga ini kan, 3 miliar harta. Bayangin, kenapa? Sebelah laki-lakinya, adik kandung mereka tak punya anak, bagiannya tadi seperti itu. Tak terima dia. Kok bisa semualah begitu kan? Itu proses ke pengadilan. Nah, jangan sampai hal-hal itu juga terjadi demikian. Kenapa? Begitu kita bertikai dari harta yang ditinggalkannya itu akan menjadi azab juga bagi almarhum atau almarhumah yang di dalam alam barzakh itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita sikapin ya. Ini dalam hal pembagian harta warisan. Nah, kemudian terkait kematian. Ini khusus kepada kita yang sebentar lagi juga akan dijemput oleh Allah, tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itu, perbanyaklah persiapan kita. Amal-amal ibadah kita tingkatkan. Makanya ketika jenazah itu dikafani, dimandikan, disalatkan, dikuburkan, kalau bisa itu menjadi iktibarlah bagi kita. Kita lihat jenazah. Saya seumur umur saya nih, baru kali itulah saya menengok jenazah betul sampai ke kuburan itu. Ditaruhkan dia, dibuka ini kain kafarnya, hidungnya diciumkan ke lahat itu. Nyilu juga hati awak namanya itu. Bayangin bapak lah, sendiri kita di situ. Orang pulang, istri tercinta pulang, anak kita pulang, tinggal kita sendiri di dalam. Jatuhlah perlahan tanah itu menimbun tubuh kita. Ya Allah, ngeri Pak. Tak ada teman kita, gelap gulita kita alam kubur itu. Ya nampak orang aja, udah nggak lagi, udah tak ada rohnya lagi. Tapi begitu kita berangkat, orang yang di atas mulai datang malaikat munkar wa nakir itu, siap lagi dia. Kalau ini menjadi iktibar bagi kita, makanya bagaimana proses itu harus kita perhatikan dalam hal kematian sampai dalam penguburan. Betul lah kalau itu menjadi iktibar bagi kita. Karena kita juga besok akan menyusul mereka seperti itu. Nah kalau gitu harus banyaklah persiapan kita semua. Perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sempat nanti amal ibadah kita ini tekor. Ini di dunia ini awak pikir cukup ibadah awak. Sholatku tak pernah tinggal, Ustaz, ke masjid terus. Iya, ternyata tekor juga Pak. Karena alam yang mau kita lewati ini bukan sedikit, panjang. Makanya Ali karramallahu wajhah pernah berkata gini. Apa kata beliau? Jaddidis safinataka fa innal bahra amik. Perbaharui kapalmu, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Jadi kalau kapal kita tidak bagus, masuk ke dalam lautan yang dalam, itu akan hancur kapal itu.
Lantas apa kata beliau lagi? Perbanyaklah bekalmu, sesungguhnya perjalanan kita masih panjang. Kita ini Pak baru 3 alam Pak. Alam roh, lahir, masuk kita ke alam rahim. Sekarang di alam syahadah, alam dunia, baru 3 alam. Kita akan masuk berikutnya, mana dia? Barzakh. Apalagi padang mahsyar, apalagi yaumul hisab, yaumul mizan, sirat. Ada 5 perjalanan lagi yang pada akhirnya di ujungnya kita akan dibagi masuk ke nerakakah atau ke surganya Allah. Tengok 5 lagi perjalanan kita. Itu akan kita alami semua. Jadi kalau kita sikit bekal kita ini payah juga. Makanya dengan adanya orang yang wafat saat ini, itu bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk kita lihat, karena kematian itu juga pasti akan menyusul kita. Mau kemana kita besok coba? Ainama takunu yudrikakumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Hanya saja kata Allah, kematian itu pasti akan datang menjemput kalian dimanapun kalian berada, walaupun kau berada di dalam tembok besi yang teramat kuat, tetap akan datang kematian itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini ibunda kita Siti Dahlia telah tenang dia di alam. Insyaallah mudah-mudahan Allah tempatkan kuburnya itu menjadi raudhatul jannah, ya, taman-taman surga. Insyaallah kiranya juga Allah menempatkannya nanti pada jannah firdaus atau jannatul firdaus. Kalau mendoakan jangan jannatul naim, Pak. Jannatul firdaus terus. Jadi kalau firdaus jatuhnya paling-paling naim kan gitu. Kalau naim kita buat jatuhnya mungkin di bawah lagi gitu. Langsung tinggi aja minta. Itu biasa. Minta kepada Allah yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan sekedar segitulah singkat daripada ceramah kita pada hari ini. Jadi kami harapkan kepada sahibul musibah, cukuplah berdukanya sudah 3 hari. Insyaallah dengan datangnya kami kemari itu akan menjadi lobat luka dalam hati bagi sahibul musibah yang ditinggalkan. Kuatkan iman kita semua, karena kematian itu semua kita akan merasakannya. Memang biasa, tetapi bisa menjadi luar biasa kematian ini. Demikian. Mudah-mudahan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.